Gak banyak bisa kita buat dalam situasi seperti ini, tapi kita semua sepakat untuk berbuat sesuatu. Nah, kita awali di Jumat Berkah ini. Yuk ikutin, hari ini menu kita memang menu khusus, yaitu nasi pecel bumbu Madiun tapi dengan tempe mendoan. Ayo lihat. Nah, dia lihat nih, si ibu aja sampai bantuin tuh. Ibu Dewi bantuin, semua anak-anak bantuin, mantu bantuin. Nah, ini lihat semua asisten rumah tangga semua bantuin. Nah, ini lihat nih. Ini nasi. Jadi jangan dipikir bikin 1000 tuh gampang. Ini mulai prepare dari jam 8 malam. Tapi memang tadi mereka masaknya jam 2 pagi. Semua hampir rata-rata belum tidur. Nah, ini bayam. Oh, bayam ini apa namanya? Alar toge. Oh, ini semua segar. Ini kacang panjang. Ini kol. Nah, ini yang mantap nih. Ini tempe mendoan. Tempe mendoan. Pokoknya mantep deh. Nah, semuanya di packing dalam sebuah plastik. Ya mudah-mudahan ini nanti supaya gampang. Karena nanti kita, nah ini di dalam nih. Ada lagi si gendut tugasnya ngurusin masukin bumbu pecel nih, si Abi lagi. Oh, si Abi. Dia ngangkutin masukin bumbu pecel deh. Dari jam 4 pagi nih belum tidur nih. Coba tanyain Mani. Dek, apa nih? Lagi ngapain nih? Hah? Lagi masukin bumbu pecel ini. Udah berapa ya lu masukin? Kira-kira 300 ada kali ini. 300? Masa baru 300 kalah lu? Ya gak kayak kan kemarin itu semalam gitu. Itu lanjutannya. Jadi masukin bumbu pecel ini dari semalam nih. Dari kira-kira ya masak semalam kalau khusus buat bumbu pecel ini bumbu pecel juga khusus nih, didatengin dari Madiun. Jadi supaya yang makan juga resep. Nah, ya inilah packing segala macam. Terpaksa ya yang namanya masak ini kita bikin dapur umum. Masak nasi, bayangin ini bukan sembarangan ngaronin nih. Oh ya. Jadi setelah nasinya matang, taruh dulu di sup. Kalau dulu zaman itu di Jawa Barat tuh ada itu tuh, apa namanya itu? Diangi tuh, namanya dipanen. Nah, jadi itu tugasnya masing-masing. Ada tugas bikin nasi, ada tugasnya cuci sayuran. Nah, semuanya hand bersih, harus pakai sapu tangan. Nah, ini semua teman-teman lagi ngebungkus. Non, nasi tinggal berapa kan? Nasi dua tremos yang unik berapa? Hah? Yang itu 2 tremos. 2. Ini aja satu habis lah. Teman-teman yang barangkali memang gak banyak bisa kita buat dalam situasi seperti ini, tapi kita semua sepakat untuk berbuat sesuatu. Nah, kita awali di Jumat Berkah ini. Artinya mulai hari ini kita akan membuat 1000 nasi bungkus yang akan kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melakukan yang sama pada hari-hari yang lain. Masih ada hari Sabtu, masih ada hari Minggu, masih ada Senin, segala macam. Artinya apa? Kita harus berbuat sesuatu. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini 1000 nasi bungkus untuk masyarakat mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan itu saja. Ikutin terus bagaimana kita mempersiapkan untuk menyediakan 1000 nasi bungkus bagi masyarakat. Go, silakan. Kita mulai startnya tadi jam 5 pagi masak kawat kompor. Kemudian minimal nanti setengah 12 kita sudah jalan. Ini untuk makan siang supaya apa? Ya tidak basi lah. Tapi semua kita siapkan. Bumbu pecelnya kita masukin plastik, tidak campur supaya apa? Tidak basi. Nah, ini nih. Bisa. Minggu depan lain lagi menunya. Tapi yang pasti menunya menu murah meriah tapi enak. Ini ala warung Sidul. Oke? Yo. Oke. Ini ikut. Sudah hampir 3 minggu saya di rumah nih. Artinya memang tidak keluar rumah kecuali penting. Tapi boleh dibilang nggak ada yang penting. Lebih banyak saya di rumah. Apa yang dilakukan ya kita main sama cucu. Kemudian ya bikin kegiatan, kemudian ya ibadah, terutama ya kita perbanyak sholat, belajar baca Quran lagi, ngaji lagi, segala macam. Artinya kegiatan-kegiatan seperti itulah yang kita lakukan.
Kalau untuk silaturahmi sama teman-teman, teman Wah, udah enggak. itu gimana tuh? Via video Bukan call atau- enggak, tapi ya lewat Ya. video call. Yang kesian ini ibu, karena tugasnya nemenin cucu, nemenin belajar. Soal belajar anak-anak sekarang semua kan pakai online. Zoom ya. pakai online, jadi ya mesti nemenin kan. Gimana ibu? Jadi merasa ibu jadi ibu rumah tangga lagi dong? Atau Ya, gimana? emang sebelum ada kejadian ini juga kita kan udah di rumah terus ya. Tapi banyak positif sih ya, banyak apa kegiatan-kegiatan positif. Masalah bikin pagar tuh, pagar rumah Sidul dipasang di sini. Pokoknya semua kegiatan. Saya lagi ngebangun sesuatu buat persiapan nanti kalau COVID udah selesai, warung garasi pindah ke warung halaman. Iya, supaya semakin banyak kita bisa bersilaturahmi. Ini kan rencana makin banyak tetap ada yang mudik. Gimana nanggepinnya, Mbak Adi? Kita berharap tidak, makanya saya juga menyampaikan kepada ya terutama asisten rumah tangga saya menyarankan untuk tidak pulang kampung tahun ini karena kita tahu situasinya. Tapi saya bilang kalau memang kalian tidak bisa harus pulang, saya membayangkan begitu sampai kampung karantina 14 hari. Kemudian yang pasti saya tidak akan terima lagi kerja di sini kecuali punya surat keterangan sehat karena kita juga nggak mau beresiko kan. Tapi alhamdulillah kayaknya mereka paham karena semua ya istilah asisten rumah tangga kita orang lama Orang Bu. lama udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun dari mulai cucu lahir sampai cucu udah mau SMP, jadi mereka udah paham. Ini gimana persiapannya? Memang ini bikin 1000, nanti nextnya 2000 atau gimana Pak Adi? Ibu deh. Insya Allah. Rencana kita akan perbanyak lagi. Mungkin minggu depan juga bertambah ya. Iya Mudah-mudahan. karena ada beberapa teman yang mau ikutan gitu kan. Makanya saya bilang sama ibu, sanggup berapa kita masak? Ya mungkin untuk 2000 kita sanggup masak. Untuk setelah itu agak sulit karena ya masalah tenaga, kemudian tempat kita juga. Kalau menu sih gampang, kita punya warung, kita tahu bagaimana membuat menu kan. Cuman ya kayak sekarang kalian lihat ini. Untuk membungkus saja perlu berapa orang nih, Ibu? 10 orang ada lebih. Lebih 10 orang. Ini juga salah satu karyawan dan keluarga juga semua ya. Ya, ya. Ini untuk tips untuk orang kan kadang-kadang nggak betah di rumah nih. Apa sih dari ibu aja? Nah, Ibu lah gimana tipsnya? Ya kalau untuk betah di rumah pasti ada aja yang dikerjain. Pasti. Kayak kita nih anak-anak nih ada ponakan-ponakan semua belajar masak jadi pada pinter masak. Hari ini bikin kue ini, besoknya bikin kue ini, semua pada pinter. Jadi saya rasa ya tipsnya ya itu dinikmati saja. Kalau saya hikmah yang utama apa? Saya banyak udah bikin skenario Sidul banyak. Jadi yang penting himbauannya ada mungkin spesifik dari Haji sendiri himbauan buat Kita di masyarakat. rumah, jangan lupa tetap harus jaga jarak walaupun dengan istri, dengan anak-anak. Di stand itu kita jaga, kemudian ya cuci tangan dengan sabun, Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Kalau kita lindungi diri berarti kita melindungi masyarakat. Itu aja. Terakhir dikit bela sungkawa buat penyanyi Ya. kita. Ya, saya sangat terkejut pada saat mendengar Bung Glenn tidak ada. Saya jujur sangat terkejut sekali. Saya berusaha mencari alamat rumahnya, alhamdulillah ketemu. Kita berdua berduka cita. Saya adalah salah satu pengagum beliau. Banyak lagu-lagu beliau itu membuat inspirasi saya untuk menulis. Jadi berduka cita pada keluarga yang ditinggal, kita berikhlaskan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita. Doakan saja kita sehat. Mari teman-teman yang lain berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Masa kuarantin kegiatannya ngapain aja sih David? Kegiatannya ya sama lah sama yang lain. Kegiatan aku pagi masak, siang dikit atau TV, nonton drama Korea, itu aja. Ngapain lagi? Kan kebetulan anak cucu ada di rumah, jadi ya masak wajib lah ya. Jadi merasa berat juga kerjaan banyak gitu di rumah atau happy aja gimana di rumah? Enggak lah, happy aja. Paling enggak kan biasanya kan aku cuma berdua sama anak yang laki, tapi sekarang kan ada ibu, ada mantu, jadi kan agak rame. Jadi masak juga nggak kebuang-buang. Ngajarin juga dong, kan sekolah libur juga kan? Anak saya udah SMA, masa diajarin. Paling saya tanda tangan. Biasanya kalau dia ada tugas, dia minta tanda tangan saya, dan saya kerjain. Tapi libur di rumah juga, Rumah. bantu-bantu bersih-bersih segala Iya, macam. giliran bantu. Jadi kan kalau saya tingkat, anak saya laki belajar tuntas, saya mengajar keluarga. Lihatin kali lah ya. Saya masak, kalau yang perempuan cuci piring, nanti saya nyapu ngepel. Gimana nih lihatnya, Ratu ini kan karantin, Jakarta lagi dilanda, Indonesia, semua dunia. Iya, prihatin dan berharap ini cepat berlalu supaya kita bisa melakukan kegiatan kita seperti
dokter. Jujur aja kita sebagai public figure juga kan kalau nggak ada kerjaan kita nggak ada pemasukan, kan? Apalagi kita syuting kemarin juga belum selesai, jadi kan kita masih punya tanggung jawab kerja. Gitu. Jadi ya semoga cepat berlalu dan nggak tambah banyak yang kena. Buat yang mau mudik gimana nanggepinnya kasus? Kalau yang udah mudik sebenarnya jangan atau gimana? Ya kalau kita bisa bilang jangan ya jangan. Cuman kan kita juga harus lihat mas pada kenyataannya. Mereka di Jakarta kerja mau makan apa? Paling enggak mereka pulang kan dekat sama keluarga. Kita juga nggak bisa mengatakan jangan. Tapi ya itu kesadaran dari masing-masing dan ya pilihan. Kalau memang kita mau segera mengakhiri ya kita jangan banyak di rumah aja. Ya kita bikin safety buat kita dan keluarga kita lah gitu. Ada tips juga dari Kak Ati sendiri untuk biar nggak jenuh di rumah aja nih? Apa contohnya kasih tahu nih seperti saya nih bantu-bantu kakak. Ya saya keluar rumah bulan ini cuma 2 kali dari dokter karena saya masih ada perawatan. Kedua saya kemarin. Intinya saya ada di rumah ya kita bikin kegiatan aja nanti masak. Terus kalau nggak suruh bebenah rumah ya kan bersihin taman, gitu. Main sama cucu, gitu aja. Ya kalau perlu ke warung ya ke warung tapi dengan pakai masker, gitu. Pakai jaket. Nanti kita mau apa kita udah berikan pada kita. Ini bantu-bantu packing ada berapa packing nih? Ada 1000? Iya 1000 bungkus nasi bungkus. Menunya katanya nanti akan ada lagi minggu depan Lain beda. lagi minggu depan nasi begana. Kalau sekarang kan nasi pecel, minggu depan tuh nasi begana, jadi ada nasi kayak nasi rames sih. Ini ikut akhirnya ide siapa boleh tahu nggak? Apa Haji Lanok Anda ya? Sama keluarga lah, sama Keluarga istri yang ya. pengen bantu aja. Biasanya kan biasanya kita Ramadan kan, namanya menyambut bulan Ramadan. Kita bikin apalagi dalam suasana seperti ini banyak orang-orang yang kurang ya kan kita pakai tadi yang buat kita menjaga orang. Jadi jangan ngapain gitu. Banyak juga yang penghasilannya dari kerja harian gitu. Itu yang jadi pemikiran saya juga gitu, kasihan mereka. Gitu. Ya harapannya nih apa nih dari keseluruhan dari COVID virus untuk semua masyarakat juga. Ya harapan pastinya lah kita pengen Indonesia yang baik, virus ini jauh dari dunia ini. Supaya kita bisa melakukan kegiatan kita seperti biasanya, yang kerja, yang sekolah. Kan kasihan juga anak-anak kita juga pengetahuannya jadi tertunda. Tapi juga kita ada hikmahnya dengan kejadian ini. Polusi udara nggak ada, langit biru. Iya. Ya kan itu cantik sekali. Kemarin waktu hari apa itu saya kan berjemur kalau pas itu langit biru banget gitu. Saya juga kirim Nggak gambar macet. nggak macet gitu. Ya ada hikmahnya juga sih yang jauh dari keluarga untuk keluarga ya kan gitu. Tapi ya semua kan Allah punya rencana. Katu sendiri kondisi udah mendingan gimana? Kondisi saya dibilangkan mendingan ya alhamdulillah, lukanya sudah mengecil. Ya tinggal ini aja. Bulan aja. Saya besok harus kembali ke dokter, cuma saya lagi pikir-pikir juga kan dokternya udah nggak deket sini, agak jauh gitu kan. Cuman tiap saya ganti beban 2 hari sekali saya pasti kirim gambar ke dokter saya. Alhamdulillah dokternya bilang bagus kondisinya. Sebuah duka yang dalam Bang dan Sandy, walaupun saya tidak mengenal beliau sangat, tapi saya sangat mengenal lagu-lagunya yang sangat romantis dan sangat menyentuh, ya kan. Ya duka kita, semoga istri dan anaknya yang baru lahir bisa diberikan kesabaran, pasti Tuhan punya rencana lain buat kalian.